Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Keperluan Dunia yang Terbesar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan dengarkan renungan pada hari ini, hari yang baru. Biarlah kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu agar kami bisa pahami, selanjutnya kami jalankan, kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kebenaran-kebenaran besar yang sama yang dinyatakan melalui orang-orang ini, Yusuf dan Daniel, Allah ingin menyatakan melalui orang-orang muda dan anak-anak sekarang ini. Riwayat Yusuf dan Daniel adalah suatu gambaran mengenai apa yang akan dilakukannya bagi mereka yang menyerahkan diri mereka kepadanya dan dengan segenap hati berusaha melaksanakan maksudnya. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia, manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur, manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa, manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub, manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Tetapi tabiat seperti itu bukanlah hasil kebetulan, itu bukan hasil pilih kasih atau sumbangan Tuhan. Suatu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri, hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur, penyerahan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Orang-orang muda perlu diberi kesan dengan kebenaran bahwa bakat mereka bukanlah milik mereka sendiri. Kekuatan, waktu, kecerdasan hanyalah harta yang dipinjamkan. Itu semua adalah milik Allah dan haruslah menjadi keputusan setiap orang muda untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ia adalah suatu cabang dari mana Allah mengharapkan buah, seorang penatalayan yang modalnya harus bertambah, suatu terang untuk menerangi kegelapan dunia. Setiap orang muda, setiap anak mempunyai suatu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghormati Allah dan meninggikan manusia. Tahun-tahun permulaan Nabi Elisa dilalui dalam kesunyian kehidupan desa di bawah pengajaran Allah dan alam serta disiplin pekerjaan yang bermanfaat. Pada suatu masa ketika kemurtadan hampir menyeluruh, seisi rumah ayahnya berada di atas sejumlah orang yang tidak tunduk menyembah Baal. Rumah tangga mereka adalah tempat di mana Allah dihormati dan di mana kesetiaan kepada kewajiban merupakan peraturan kehidupan yang setiap hari. Selaku anak laki-laki seorang petani kaya, Elisa telah mengambil pekerjaan yang paling dekat, sementara memiliki kemampuan seorang pemimpin di kalangan manusia. Ia menerima pendidikan dalam kewajiban hidup yang umum. Supaya dapat memimpin dengan bijaksana, ia harus belajar menurut. Dengan setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia disiapkan untuk kepercayaan yang lebih berat. Dalam buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 52 sampai 53. Jadi saudaraku yang kekasih, kesimpulan dari pelajaran kita adalah bahwa Tuhan memiliki orang-orang yang ada di tiap zaman. Ada yang menurut Tuhan, ada yang tidak menurut Tuhan. Tapi setiap zaman pasti akan ada orang-orang yang menurut Tuhan. Orang-orang muda yang penurut kepada Tuhan. Orang-orang muda yang terlatih. Dan saya memperhatikan selama ini bahwa orang-orang muda yang sangat baik, mereka adalah anak-anak yang penurut. Itu oleh karena mereka mulai penurutan itu dari rumah mereka. Dari mana orang tua, papa dan mama mereka selalu memberikan petunjuk tentang hal itu. Dan itulah judul kita hari ini katakan, keperluan dunia yang terbesar sekarang ini adalah orang-orang muda yang kuat dalam iman. Tadi dia katakan dalam tulisan ini adalah dia seperti jarum yang menunjuk selalu ke kutub, tidak pernah berubah. Biarlah kiranya kita latih anak-anak kita. Atau kalau kita adalah orang-orang muda yang mendengarkan renungan audio ini, mari kita menjadi anak muda yang teladan, sehingga kita boleh menjadi berkat di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Kebutuhan dunia yang terbesar adalah kehidupan orang-orang muda, kehidupan umat-umat Tuhan, juga orang-orang tua yang selalu memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki tabiat, memiliki sifat yang selalu menonjolkan Tuhan dalam kehidupan mereka atau kehidupan kami semua. Sehingga biarlah kiranya dalam perjalanan hari demi hari kami boleh selalu merasakan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, berkati pendengar audio Renungan Pagi di mana saja berada. Serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, sampai ketemu